Salve semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai hari Natal alias kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang akan dibahas di video ini adalah nomor pertama, apakah Yesus lahir 25 Desember menurut Alkitab? Nomor 2, asal-usul pohon Natal serta menjawab tuduhan mengenai pohon Natal. Nomor 3, apakah Natal berasal dari kelahiran Dewa Matahari? Nomor keempat, apakah Natal berasal dari perayaan Saturnalia? Nomor 5, apakah Natal berasal dari festival Yule? Saya akan bahas satu-satu dulu. Pertama, apakah Yesus lahir 25 Desember menurut Alkitab? Pertama-tama mungkin kita sering dengar bahwa mungkin ada oknum-oknum yang berkata Yesus tidak mungkin lahir 25 Desember, mungkin karena tidak tercatat di Alkitab. Tapi jika kita memakai perhitungan maka akan jatuh 25 Desember. Pertama kita akan bahas tanggal kelahiran Yesus bisa dihitung di saat dimana Imam Zakaria melakukan hari raya Sukkot. Di sini ada ayatnya, Lukas 1 ayat 8 sampai 11. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kalau kita lihat tanggal hari raya Sukkot itu jatuh di 25 Desember menurut kalender Gregorian. Dan hari perayaan itu juga malaikat Gabriel muncul di hadapan Zakaria saat dia membakar ukupan. Dan malaikat Gabriel memberi kabar gembira bahwa Elisabet, istri dari Zakaria, mengandung Santo Yohanes Pembaptis. Ada ayatnya, Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Terus kita lanjut ke cerita di mana Bunda Maria dapat kabar gembira dari malaikat Gabriel karena ia telah mengandung Tuhan Yesus. Dan Gabriel juga bilang kalau Elisabet, sanaknya Maria, mengandung 6 bulan, ada di Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jika kita hitung dari perayaan Sukkot yang di hari itu di mana bahwa Elisabet mengandung, maka hari di mana Bunda Maria dapat kabar gembira itu jatuh pada 25 Maret. Dan kita tinggal tambahkan 9 bulan dan maka kelahiran Yesus jatuh pada 25 Desember. Mungkin ini jawaban dari apakah Yesus lahir 25 Desember menurut Alkitab ya. Sekarang kita lanjut pohon Natal. Kita akan bahas asal-usulnya. Asal-usulnya sebenarnya baru muncul abad ke-16, dikutip dari buku Encyclopedia of Christmas and New Year's Celebration. Itu isi teksnya adalah referensi sejarah paling awal tentang pohon Natal berasal dari Jerman pada abad ke-16. Pada tahun 1561, sebuah peraturan yang dipasang di Alsace menyatakan bahwa setiap warga kota hanya diperbolehkan memiliki satu pohon Natal dan tinggi pohonnya tidak boleh lebih dari 8 sepatu. Di sini di halaman 170 ya. Dan juga ada beberapa legenda dari orang kudus Katolik yaitu Santo Bonifacius yang memberitakan Injil di Jerman pada saat itu. Di Geismar, Jerman Barat, dia melihat orang pagan yang sedang menyembah pohon karena mereka yakini itu adalah pohon di mana Dewa Thor bersemayam. Mereka memutari pohon itu lalu mempersembahkan bayi untuk Dewa Thor. Karena itu Santo Bonifacius menebas pohon itu beberapa kali dengan sebuah kapak. Pohon besar itu pun tumbang.
Orang-orang pagan menjadi sadar bahwa dewa-dewa mereka itu tidak ada ketika tidak sesuatu pun terjadi atas Bonifasius. Dan di balik pohon yang tumbang itu, tumbuh pohon cemara yang kecil. Karena hal itu, Santo Bonifasius berkata, "Biarlah pohon ini menjadi simbol Allah yang benar. Daunnya tetap hijau dan tidak akan mati." Tapi cerita itu masih legenda. Tetapi ada satu cerita mengenai pohon Natal dalam cerita Martin Luther. Pada saat itu, Luther sedang berjalan di hutan dan ia melihat bintang yang indah yang menebus pohon-pohon di hutan itu. Karena itu, dia mendapat ide, ia menebang pohon cemara yang kecil itu, lalu dihiasi lilin-lilin di rumahnya, dan dijadikan budaya atau tradisi gereja Lutheran. Dan beberapa tahun kemudian, Santo Paus Yohanes Paulus II menetapkan pohon cemara sebagai hiasan pada hari Natal pada tahun 1982. Sekarang kita menjawab tuduhan mengenai pohon Natal. Tapi pertama-tama kita bahas dulu apakah pohon cemara sebagai pohon Natal bertentangan dengan perintah Alkitab? Jawabannya tidak, malahan pohon cemara dijadikan penghiasan tempat bait kudus Allah. Ada di Yesaya 60 ayat 13, kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Dan ini bisa dijadikan alasan kenapa bendera negara Lebanon ada pohon cemaranya. Baik, sekarang kita akan menjawab tuduhan mengenai pohon Natal. Di sini para oknum-oknum berkata bahwa Yeremia 10 menyatakan menghiasi pohon Natal itu berhala. Jawabannya tidak. Mungkin banyak oknum yang suka hanya membaca satu ayat tanpa membaca satu perikop yang mereka kira bahwa pohon Natal adalah berhala. Mereka membuktikan dengan ayat ini, Yeremia 10 ayat 3-4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Tapi sayangnya mereka tidak membaca ayat selanjutnya. Di sini Yeremia 10 ayat 5, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Ya, di cerita ini sebenarnya bukan pohon yang dihiasi dan disembah sehingga menjadi berhala, melainkan pohon yang diambil kayunya untuk membuat berhala, dan sudah terang-terangan Nabi Yeremia menyebutkan berhala itu seperti orang-orangan di kebun mentimun. Nomor 3, apakah Natal berasal dari kelahiran Dewa Matahari? Tidak. Sol Invictus atau Hari Raya Kelahiran Dewa Matahari baru muncul pada tahun 274 Masehi. Tapi sebelum itu Bapak Gereja bahkan Sri Paus pun merayakan Natal di 25 Desember menurut kalender Gregorian. Berikut kutipan dari Bapak-Bapak Gereja mengenai Natal sebelum tahun 274. Pertama, ada Patriark Demetrius dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa, saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya setiap tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani Kislev, atau setiap tanggal 29 bulan ke-4 Mesir Kiev. Itu dari buku The Didaskalia Apostolorum. Kedua, ada Santo Paus Telesphorus. Di sini dikutip dari Liber Pontificalis, yaitu buku-buku para paus yang mencatat biografi para paus. Di sini dikatakan bahwa Telesphorus berkebangsaan Yunani, sebelumnya seorang pertapa, menduduki takhta 11 tahun 3 bulan dan 21 hari. Dia adalah uskup pada masa Antoninus dan Markus. Beliau menetapkan bahwa puasa 7 minggu harus dilaksanakan sebelum Paskah. Beliau dimahkotai dengan kemartiran.
Dia menetapkan hal itu pada saat kelahiran Tuhan kita dan pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan nomor 3, Santo Hippolytus dari Roma. Dia mengatakan bahwa untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam daging terjadi ketika ia lahir di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari, yaitu 25 Desember. Hari keempat Rabu dalam minggu ketika Agustus Kaisar Romawi dalam 42 tahun pemerintahannya, tetapi dari Adam 5500 tahun. Ia, Yesus, menderita pada usia 33 tahun 8 hari sebelum kalender April 25 Maret. Tahun ke-15 Kaisar Tiberius ketika Rufus dan Rebellion dan Gaius Kaisar untuk keempat terakhir dan Gaius Cassius Saturninus menjadi konsul di Roma. Ia menulis ini di komentari terhadap Daniel buku keempat bab ke-23 dan ayat ke-3. Dan keempat, Santo Theophilus dari Kaisarea. Dia mengatakan bahwa kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada tanggal 25 Desember yang akan berlangsung. Dia menulis ini di Magdeburgenses Cent 2C6 Hospinian de Origin Festorum Christianorum. Sebenarnya Theophilus dari Kaisarea ini tidak mempunyai lukisan ilustrasinya, dan saya ini menggunakan lukisan dari Theophilus dari Antioquia. Dan nomor 4, apakah Natal berasal dari perayaan Saturnalia? Saturnalia tidak jatuh pada tanggal 25 Desember, melainkan jatuh 17 sampai 23 Desember. Jadi perayaan ini dirayakan selama 7 hari. Hari raya ini untuk menghormati dewa pertanian mereka, Saturnus. Mereka menghiasi rumah mereka dengan dahan pohon yang selalu hijau. Dan nomor kelima, apakah Natal berasal dari festival Yule? Sebenarnya Yule dijadikan pada tanggal 25 Desember baru di abad ke-10 oleh Raja Hakon. Raja Hakon adalah seorang penganut Kristen yang dikukuhkan ketika dia tiba di Norwegia. Dia telah menetapkan dalam undang-undang bahwa perayaan Yule harus diadakan pada waktu yang sama seperti kebiasaan umat Kristen. Sumber kutipan ini ada di buku sejarah Raja Norwegia yang dibuat oleh Snorri Sturluson Heimskringla di halaman 106. Sekian dari semua penjelasanku dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salve.